Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Insani CH, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Sesuai dengan judulnya, video kali ini adalah video budgeting aku di bulan Juni ini ya teman-teman. Walaupun video ini tayang di minggu kedua, tapi nggak apa-apa ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang belum bikin budgeting, yuk bikin budgeting bareng aku, biar keuangan kita bisa semakin terarah. Karena bulan kemarin aku nggak bikin video budgeting ya teman-teman, tapi sebenarnya aku bikin budgetingnya, cuma nggak aku videoin. Maka untuk video kali ini nggak ada video evaluasi bulan sebelumnya. Jadi aku langsung aja mau bikin budgeting di bulan Juni ini. Nah ini aku langsung bikin covernya, aku garis-garis dulu kotak-kotaknya. Seperti biasa aku bakal mengelompokkan beberapa kategori ya teman-teman. Jadi ini aku bikin kotak-kotaknya dulu, biar bisa mempermudah aku buat nulis-nulisnya. Untuk budgeting yang aku bikinnya sesuai dengan per kategori ya. Jadi aku nggak pakai sistem persenan atau 20 30 gitu. Aku disesuaikan aja dengan kebutuhan yang aku punya. Nah ini seperti biasa ya teman-teman, kita bikin dulu pendapatan kita. Biasanya aku selalu catat pendapatan aku per bulan itu berapa. Nah untuk pendapatan di keluarga aku itu ada dari pendapatan gaji suami ya teman-teman. Terus aku ada usaha kecil-kecilan, jadi ada sampingan istri juga. Tapi biasanya aku usahakan untuk operasional ini biasanya dari uang gaji suami aja. Nah untuk sampingannya itu aku bakal tabung aja atau buat kebutuhan aku di luar budgeting ini ya teman-teman. Nah setelah kita catat pendapatan kita, langsung kita pisah-pisahkan per kategori. Pertama ini aku pisahin dulu buat giving. Biasanya giving itu aku kasih untuk mertua, untuk orang tua, dan yang pasti buat sedekah juga. Nah ini untuk nominalnya nggak aku sebutin ya teman-teman, jadi ini aku buat privacy aja. Nah untuk selanjutnya adalah kategori saving. Nah saving itu aku masih ada untuk menyelesaikan dana darurat ya. Nah ini aku udah pisahin dana daruratnya, dan juga ada beberapa sinking fund yang aku buat. Nah ini aku juga budgetin di per bulan, di awal bulan ya, biar lebih enak. Karena aku pengen usahakan untuk awal bulan tuh kita udah nabung. Setelah givingnya udah, terus savingnya juga udah, lanjut kita ke living. Nah ini ke living itu adalah kebutuhan operasional hidup aku ya. Jadi ini ada terdiri dari kategori pengeluaran tetap dan tidak tetap. Nah ini aku campur aja ya teman-teman. Nah biasanya tuh kategori living itu diantaranya belanja bulanan. Nah untuk belanja bulanan itu aku budgetin tiap bulan itu beda-beda tergantung kebutuhan. Untuk bulan ini aku budgetnya Rp800.000. Dan untuk belanja mingguan itu aku budgetin Rp800.000. Nah untuk per bulan ini aku pengen coba untuk metode untuk kategorinya ada lagi yang lain, yaitu aku ada belanja harian. Jadi belanja harian itu aku budgetin satu harinya Rp50.000. Dan di sini tuh karena ada belanja harian, jadi aku nggak bikin kategori buat keperluan anak. Jadi biasa dicampur aja di belanja bulanan ya teman-teman. Nah karena udah ada belanja harian, jadinya aku nggak ada kategori untuk keperluan anak atau kebutuhan anak yang lain. Lanjut aja tuh aku ada untuk jajan anak itu budgetnya Rp150.000. Terus ada gas dan galon. Dan itu untuk iuran sampah itu budgetnya Rp30.000. Nah untuk kategori yang di atas ini adalah yang biasanya aku bayar atau uangnya untuk cash ya teman-teman. Nah untuk yang kategori di kotak bawah itu biasanya aku untuk yang cashless. Nah di sini juga ada uang jajan weekend. Nah untuk jajan weekend itu aku budgetnya Rp400.000. Ini kalau weekend aku biasa suka keluar sama anak-anak atau sama suami. Tapi ini aku cuma buat nambahin aja ya teman-teman. Jadi kalau kurang biasanya suami yang nambahin. Nah ini juga ada kategori kesehatan dan skincare itu Rp100.000. Ini aku kumpulin dulu, nanti kalau aku butuh baru aku belikan ya teman-teman. Lanjut ada maintenance itu sekitar Rp50.000. Ini biasanya kalau misalnya ada yang rusak atau ada keperluan rumah yang nggak ada di kategori lain, aku pakai itu. Dan terakhir itu aku juga ada uang jaga-jaga. Nah untuk uang jaga-jaga bulan ini aku budgetin itu sekitar Rp120.000.
Untuk living dengan pembayaran tunai atau cash, ini aku mau total dulu dari belanja bulanan sampai ke uang jaga-jaga. Kira-kira budgetnya berapa ya teman-teman? Oh ya teman-teman yang baru nonton video aku masih pada bingung ya, kenapa kok budgeting aku tuh nggak ada biaya-biaya operasional rumah kayak listrik, telepon atau wifi ya, ataupun yang lain. Nah ini aku mau jelasin. Jadi aku tuh masih tinggal di rumah orang tua ya teman-teman, karena aku masih bantu usaha keluarga. Nah untuk biaya operasional rumah itu biasanya dari hasil usaha yang aku bantu. Nah biasanya aku masih bantu usaha keluarga, jadi untuk biaya operasional rumah diambil dari hasil usaha keluarga itu. Nah tadi aku udah total ya semuanya. Untuk budgeting living yang cashnya itu sekitar 4.100.000 rupiah. Nah selanjutnya ini untuk yang bayar cashless ya, biasanya itu ada SPP anak dan uang kasnya itu di sekitar 225.000 rupiah. Terus ada transport, ini transportnya untuk biasanya operasional aku mau transportasi aku ya, mau kemana-mana biasanya aku pakai online transport, jadi kayak Gokar, Gojek ataupun yang lain tuh aku budgetin sebulan tuh 300.000 rupiah. Dan di sini juga ada Netflix dan kuota, itu aku budgetin 225.000 rupiah. Dan karena abang Dinan bulan ini sekolah sekitar cuma 2 minggu doang, jadi aku budgetin untuk bekalnya itu di 150.000 rupiah. Nah ini aku totalin semua, itu budgetnya di angka 900.000 rupiah. Nah untuk bulan ini aku baru mulai untuk ada pos untuk belanja harian ya teman-teman. Jadi aku budgetin di angka 50.000 rupiah per hari, karena kan pasti ada aja pengeluaran di luar kategori-kategori sebelum yang pernah aku bikin, jadi aku mau ada belanja harian gitu. Nah setelah semuanya udah aku catat dan aku total, lanjut ini ada part yang paling menyenangkan ya teman-teman, yaitu adalah masukin uang-uang ke dalam dompet disiplin. Kenapa aku bilang ini part yang paling menyenangkan? Karena emang menyenangkan teman-teman. Cobain deh teman-teman yang belum pernah coba, cobain bikin budgeting terus bikin masukin uang-uang ke dalam pos gini, berasa seru deh, karena kayak berasa main kasir-kasiran gitu. Ini aku udah masukin belanja bulanan, udah belanja mingguan juga udah aku masukin. Terus tadi ada keperluan anak, untuk bulan ini nggak aku masukin ya teman-teman, karena aku gabung aja di belanja bulanan, karena kan untuk per bulan ini aku ada belanja harian ya teman-teman. Nah ini untuk gas dan galonnya aku masukin juga ada 150.000, dan untuk bensinnya nggak aku masukin uang karena ini cashless, jadi aku langsung isiin GoPay aja atau OVO ya, pokoknya untuk transport di rumah. Untuk kuota juga nggak aku masukin. Nah ini untuk uang makan, maksudnya uang jajan weekend ya, biasanya tuh aku budgetin sesuai kebutuhan aja, karena weekend tuh biasanya aku pergi sama suami kan, kadang-kadang kalau misalnya pakai uang suami kurang baru pakai uang ini teman-teman. Nah untuk beauty itu aku kumpulin dulu sampai dengan cukup baru aku beliin. Dan untuk BPJS ini maksudnya untuk kesehatan, biasanya kayak kita butuh obat-obat yang kita beli di apotek atau di warung aja sendiri tanpa resep dokter gitu ya teman-teman. Terus ada maintenance juga, dan terakhir itu aku ada uang jaga-jaga. Uang jaga-jaga ini setiap bulan pasti selalu kepakai ya, tapi alhamdulillahnya masih ada pos uang jaga-jaga. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang, biasanya kalau misalnya ada yang ada kayak undangan atau apa, aku pakai uang ini. Yang terakhir ini adalah uang sampah. Udah selesai semuanya, ini aku cek-cek dulu. Terus lanjut aku mau isiin ke uang harian ya, ini 50.000 rupiah per hari. Untuk bulan ini kan 30 hari, jadi ada sekitar 1.500.000-an uang cashnya. Jadi alhamdulillah bulan ini aku ada rezeki lebih, makanya aku mau buka pos untuk belanja harian ya, karena ngelihat dari video teman-teman yang lain ya, video teman-teman lain kayaknya belanja harian itu dibutuhkan juga. Pas banget untuk bulan ini aku ada rezeki lebih, jadi aku mau coba belanja harian. Karena biasanya tuh kalau nggak ada belanja harian tuh pakai uang pos-pos yang lain, jadi berantakan, jadi kayak bisa dadakan gitu, ada keperluan apa jadi dadakan uangnya. Nah kalau ini kan udah diposin untuk belanja hari itu,
udah ada postnya. Nah alhamdulillah udah selesai. Ini aku cek-cek dulu kira-kira apa yang kurang. Nah selanjutnya setelah itu kita kan cek lagi apa-apa yang kurang. Pokoknya di awal bulan tuh aku berusaha banget untuk nabung ya teman-teman. Jadi dari pendapatan itu kita pisah-pisahin untuk giving, living, dan save. Giving, saving, dan living. Nah untuk tabungan tuh di awal bulan kalau bisa ya semampunya aja. Tapi kalaupun nggak bisa, teman-teman bisa di akhir bulan gitu. Karena emang nabung tuh bener-bener ngebantu aku, apalagi sinking fund ya, kayak misalnya kita perlu apa tuh buat nanti setahun ke depan, kalau udah ada sinking fundnya jadi enak gitu ya teman-teman. Nah ini aku untuk savingnya ada dana darurat, karena aku masih ngumpulin dana darurat ya. Untuk bulan ini aku cuma mampunya nabung 400.000 per bulan ini ya, 400.000 rupiah, jadi aku nabung aja. Ini aku udah bikin kategorinya. Nah untuk tabungan-tabungan ini biasanya aku taruh di sini dulu sampai nanti kalau misalnya aku ada waktu ke bank langsung aku setorin aja, karena aku udah ada beberapa rekening yang memang aku tujukan untuk dana darurat, untuk saving anak-anak, dan untuk yang lain. Nah itu aku udah ada tabungan tersendiri. Kenapa nggak aku kumpulin di rumah aja, karena minimalisir resiko ya, takutnya hilang atau apa gitu. Jadi makanya aku lebih baik kalau ada waktu aku bakal store gitu. Nah tadi ada renovasi rumah, terus juga ada tabungan ya, ini tabungan abang dan adik. Biasanya tabungan abang dan adik itu aku langsung storein aja ke rekening masing-masing, karena mereka kan udah aku bikinin tabunganku ya, ini atas nama mereka, sesuai nama aku gitu ya. Jadi lumayan banget, dan ini tuh untuk tabunganku tuh nggak ada biaya admin ya teman-teman, jadi bener-bener kebantu banget. Paling ada beberapa sih kalau misalnya udah agak besar bakal ada pajaknya gitu. Tabungan anak udah, terus selanjutnya liburan. Ini biasanya aku kumpulin dulu kalau misalnya nanti aku mau liburan kemana aku pakai. Tapi kadang-kadang untuk tahun kemarin tuh setiap bulan kan aku suka camping ya, jadi ini untuk dana liburannya setiap bulan selalu aku pakai. Tapi sih pengennya tuh liburan tuh nanti mau yang agak jauhan dikit ya, makanya mau dikumpulin dulu. Lanjut ini lebaran ya, aku baru mulai bulan kemarin ya, bulan April. Jadi buat lebaran tahun depan untuk budgetnya sih 200.000 rupiah aja per bulan ya. Nambah-nambahin lah kalau misalnya ada keperluan di lebaran nanti, kayak misalnya mau nambahin THR atau mau nambahin belanja-belanjaan gitu, jadi dari uang sinking fund ini. Nah ini udah selesai semua untuk sinking fund, untuk saving aku ya bulan ini ya, dari liburan, lebaran, dan renovasi rumah tadi juga udah aku isi. Alhamdulillah banget aku bisa budgeting di awal bulan, walaupun untuk videonya di editnya agak-agak lama ya teman-teman. Semoga video ini membantu. Terima kasih, wassalamualaikum.